Mitra bisnis, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menilai toleransi negara terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua sudah cukup dan saatnya mengambil langkah tegas menghadapi kekerasan dan teror yang dilakukan terhadap TNI maupun masyarakat sipil. Di sisi lain, Amnesty International menekankan agar pemerintah tetap menjunjung tinggi HAM dalam menyelesaikan konflik KKB di Papua. Menurutnya, kekerasan tidak akan menyelesaikan konflik di Papua. Apa komentar Anda, Mitra Bisnis, mengenai konflik dengan KKB di Papua yang berkepanjangan dan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini? 633-9160, 633-9160. Ini cerita sejarah nih. Masa Papua tuh ya seperti kita dulu kan, kita mengklaim Pulau Sipadan di Gitan kan, kita terbang kan. Masa tim-tim kita hilang. Atau benar-benar itu sejarah. Contoh kita sekarang lagi ribut sama Tiongkok tentang Natuna. Mana benar kita nggak tahu sejarah. Dulu ada Ali Alata sama Ken Kicen tentang itu Pulau Natuna. Ini juga sejarah. So kita kan dijajah Belanda. Yang mana sebenarnya kita nggak tahu. Kita kan masih muda. Itu yang lebih tua harus tahu. Buktikan sejarah mana yang benar. Bisa ada OPM. Gitulah sejarahnya. Kita nggak bisa komentar seenaknya gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya tuh api kecil jangan dibiarkan besar. Kalau api itu udah besar itu bahaya. Bisa kacau negara ya. Lagi pula Amnesty International sebaiknya nggak usah terlalu ngurusin Indonesia ya. Kayak Israel tuh menjajah Palestina, Amnesty International nggak ngatain Israel melanggar HAM itu. Padahal itu udah benar penindasan loh. Udah gitu Amerika tuh negara Timur Tengah seperti Irak, Libya, Afghanistan udah dijatuhkan presiden yang benarnya kayak Gaddafi sama Saddam Hussein sama Najibullah tahun 73. Padahal mereka itu presiden yang baik ya, benar-benar bela rakyat negaranya. Itu alasannya hak asasi manusia. Gak taunya bukan masalah HAM, tapi mau ngambil minyaknya Irak, Libya, masih Afghanistan tuh malah negara jadi kacau. Ketegasan itu penting ya menurut saya. Kalau memang lagi pula menurut saya Papua itu kebanyakan rakyatnya tuh ingin jadi satu sama Indonesia. Hanya sebagian kecil yang mau merdeka itu dihabisin aja kayak gitu. Kecuali Indonesia mau kacau kayak Uni Soviet, pecah gitu. Karena pemimpinnya kayak si Gorbachev yang bikin HAM dulu. Bikin kayak gitu, mendingan jangan deh. Kalau memang Pak Jokowi kan selama ini udah bagus ya bangun Papua. Yang sedikit manusia yang mau merdeka itu ditindak aja, udah gitu. Makasih. Untuk kali ini saya setuju sekali dengan wakil DPR ya untuk mengenai KKB ini. Karena kenapa? Kelompok kriminal bersenjata berarti kelompok ini dipersenjatai oleh pihak-pihak yang ingin Papua lepas dari NKRI tentunya. Dan saya rasa KKB ini sudah teroris, harus dilenyapkan dari Papua. Kalau kita bicara HAM, mau sampai kapan rakyat Papua dicekap ketakutan selama hidupnya? Dan terakhir kita ketahui, KKB ini membakar pesawat Susi Air ya, bahkan pilotnya pun disandra sampai saat ini. Nah, ingat, mereka ini kelompok. Kita tuh NKRI harga mati, punya TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Polri tentunya. Andai keluarga mereka, pihak Amnesty asing, jadi korban kebrutalan KKB, mau bicara apa tentang HAM? Oke, thank you. Iya, ini kita kan menganut semboyan berbeda-beda tetapi satu. Itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri ke bangsa Indonesia. Yang jadi permasalahan di Papua ini kan akumulasi ya. Terus dilabeli dengan yang namanya kelompok kriminal. Kalau tidak mau disebut sebagai separatis gitu. Nah, itu kan akumulasi yang sudah terkuak. Artinya ada persoalan-persoalan di masa lalu yang masih belum selesai. Jadi ini bukan mengobatinya dengan kita nggak ada toleransi, benar sih. Itu kalau kita anggap saudara-saudara di Papua itu masih sebangsa dan setanah air, persoalannya bukan hanya begitu penyelesaiannya. Harus memang kita mengedepankan persoalan yang ada perbedaan ini untuk mencari keadilan bersama, kesejahteraan bersama. Itu yang lebih harus dikedepankan. Ya begitu, terima kasih. Nah, saya berpandangan gini, terhadap kasus ini kita negara Indonesia mesti hati-hati. Karena kalau yang dikatakan Pak Sufmi itu, memang betul, itu kegeraman. Tetapi tindakan yang gegabah itu bisa memberikan dampak terhadap Indonesia di masa internasional. Jadi dalam hal ini, pemerintah sendiri sudah memberikan nama kepada mereka itu hanya di kelas KKB.
Jadi hanya kelompok kriminal biasa. Bagaimana mungkin kelompok yang udah dinamain gitu tiba-tiba kita dengan TNI full menyerang mereka? Itu tentu akan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sebelum sampai tindakan yang drastis, artinya pemerintah harus menyematkan mereka satu nama yang sudah mengganggu NKRI. Kalau sampai itu sudah dilakukan, secara bertahap pemerintah bisa menggunakan tindakan yang keras. Termasuk menyerang mereka dengan senjata. Kalau tidak, menurut saya nggak bisa. Tetap harus dilakukan tindakan-tindakan yang seperti sekarang. Artinya mencari titik untuk menemukan perdamaian itu yang kita juga tahu di Australia dimanapun ada mereka yang terus mengganggu. Jadi saya pikir tindakan mereka itu sengaja membuat kita emosi untuk melakukan langkah-langkah yang drastis yang nantinya malah menjadi serangan balik ke Indonesia. Saya pikir gitu. Iya, kembali lagi kita negara berdaulat lah, kita nggak perlu diatur-atur lah. Sudah cukup lama, sudah banyak korban yang berjatuhan. Apa bedanya dengan teroris? Ini kita negara berdaulat lah. Kasihan pander-pander kita melihatnya kayak begini terus. Kita dikte terus sama asing ini. Soalnya kita ini kayak wayang jadinya kita ini dimainkan. Ikuti apa kata dia. Kembali lagi ini semua ketegasan dari tentara kita lah. Kita nggak bisa siapa lagi yang harus kita junjung tinggi. Tentara kita inilah yang utama dulu lah. Tegasan. Nggak perlu kita nunggu si A, si B lagi. Karena sudah banyak korban. Kuncinya berempati lah. Kembali lagi tentara lagi kedepankan. Tidak ada persuasif lagi. Kasihan rakyat kita yang ingin membangun wilayahnya itu. Takut mereka semuanya begak mau ngapain juga. Kalau KKB ini didanain oleh pihak tertentu ingin supaya Indonesia pecah karena dari Papua itu banyak penghasil resourcesnya. Dibangun infrastruktur sebagus apapun oleh pemerintah sekarang percuma. Kepentingan mereka itu ada mau merdeka, mau ngambil bagian dari Indonesia yang di backup oleh asing. Jadi satu-satunya cara yaitu memang harus dikunci, ditumpas gitu loh. Percuma udah dibikinin jalan Trans Irian segala macam juga harga semen juga udah sama semua, tetap aja kan mereka berontak. Ya, kepentingannya berbeda gitu loh. Terima kasih. Kalau saya boleh kasih analogi ya, contoh doang sih. Contohnya gini, itu yang pakai baju SMP, SMA yang suka bawa golok tuh tahu segala macam. Kita udah kasih tahu, jangan tahuan lagi. Udah pakai ajaran agama apapun ya, besoknya begitu lagi. Jadi maksud saya gini, kadang-kadang kita tuh nggak bisa tindak cuma diam atau dengan cara HAM atau apa gitu ya. Agama apapun nggak bisa. Kadang-kadang itu perlu ketegasan dalam segala hal, termasuk masalah Papua ya. Ya kalau lagi pula juga selama ini Indonesia, khususnya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi itu bagus ya. Papua itu udah banyak yang dibangun, saya akuin. Bukan hanya Papua sih, seluruh Indonesia. Sejak Pak Jokowi jadi presiden ini, terlepas plus minusnya Pak Jokowi, pembangunan bagus, Papua juga bagus. Jadi rakyat Papua sebenarnya sebagian besar itu pasti memilih bergabung dengan Indonesia. Hanya sebagian kecil aja tuh nggak tahu siapa ya. Tapi kalau menurut saya bukan Pak Luhut, yang waktu itu isunya jelekin Pak Luhut segala ya, bukan. Di Indonesia itu semoga aja tidak ada orang seperti Michael Gorbachev jadi presiden tapi adalah antek-antek Amerika kayak menghancurkan bangsanya Uni Soviet hanya demi kepentingannya sendiri. Semoga Indonesia nanti 2024 sampai kapanpun tidak ada presiden yang sifatnya seperti Michael Gorbachev. Kalau Indonesia tidak ada presiden yang seperti Michael Gorbachev, saya jamin sampai kapanpun Indonesia nggak bakal pecah. Dan harus tegas kalau yang tindakan-tindakan nggak benar ini. Begitu aja, terima kasih. Saya mau berpendapat, kalau menurut saya setuju bahwa udah waktunya lah kita bertindak tegas, karena ini bukannya setahun ya, udah puluhan tahun, seolah bukan dibiarkan sih, dicoba diajak berdialog, dipersuade ya untuk benar-benar ayo sama-sama kita kembali lagi ke Indonesia. Cuma memang ya udah nggak bisa lah gitu. Kalau dibiarkan malah mereka juga kan membunuh juga, mereka juga lakukan kekerasan juga. Kita bela-belain HAM, tapi mereka nggak peduli tentang HAM itu sendiri gitu. Jadi nggak ada kompromi dengan namanya teroris atau separatis begini, ya memang harus bertindak tegas, harus supaya bersih lah Indonesia ini.
saya setuju dengan internasional ya, bahwa kita harus mengedepankan dialog dan perdamaian gitu. Jadi kalau kita lihat ini ada dua dimensi dalam hal kelompok bersenjata ini. Yang pertama mungkin memang entah penyebaran atau kompetensi atau kemampuan tim yang dikirim ke sana dari militer kita itu kurang mumpuni, bisa jadi sampai gerakan-gerakan penyanderaan pembakaran ini masih bisa terjadi gitu. Apapun alasannya, tapi intinya mereka tidak bisa menangani ini dalam hal yang kemarin. Yang kedua memang si OPM ini sendiri bergerak secara gerilya. Namun begitu, jangan sampai memang terjadi pelanggaran hak-haknya. Nah, apa yang dilakukan pemerintah, seperti pertanyaan tadi, adalah mempercepat pembangunan di daerah-daerah Papua ini, dan juga di daerah tertinggal lain. Kalau kita belajar dari kasus Aceh tahun 15-20 tahun yang lalu, itu diselesaikan dengan perdamaian, bukan dengan kita udah angkat senjatanya lama dengan gerakan seperti ini, tetapi nggak selesai-selesai juga, tetapi dengan perdamaian justru bisa lebih baik. Jadi harus memberikan kue pembangunan itu secepat-cepatnya ke sana gitu. Karena kalau orang susah ya mudah untuk diprovokasi oleh gerakan-gerakan seperti ini. Terima kasih. Saya agak menyesalkan kalau ada anggota DPR yang mengatakan hal itu, berarti anggota DPR ini tidak baca sejarahnya Papua bagaimana. Yang kedua, pemekaran yang dianjurkan oleh Bro Priyono pada saat masih aktif itu tidak pernah terlaksana, dan itu alasannya juga politisi semua yang buat alasan sehingga pemekaran baru saat ini terlaksana. Pemekaran itu juga bagi-bagi kue agar supaya semua daerah itu dibangun. Karena kalau tergantung dari satu gubernur, segitu luasnya Papua, repot. Yang ketiga, iklan Australia tentang Papua itu sudah bertahun-tahun dilakukan. Contoh Timor Leste aja, SDA-nya Timor Leste dipegang oleh Australia. Sementara Australia sudah membangun AUKUS. Nah, ini tidak semudah itu. Jangan dibandingkan dengan teroris yang biasanya. Kenapa? Karena selama ini Papua itu tidak dibangun. Sejarah 70 tahun kita merdeka, Papua itu nggak pernah dibangun. Baru dibangun sekarang. Otomatis kalau mau dengan demokrasi tapi rakyatnya masih bodoh, kan repot. Nah, ditambah lagi, untung aja yang baru ini korupsi itu sudah banyak anak-anak Papua yang cerdas-cerdas sehingga akhirnya mereka itu tidak mau membela gubernurnya yang ditangkap. Coba enggak, apa itu enggak jadi chaos? Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya Pak Jokowi itu sudah tahu tentang korupsi yang sudah lama. Kenapa? Karena pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akhir-akhir ini tentang kepada Papua itu semua dana APBN, tidak ada dana APBD. APBD itu dipakai habis untuk mereka sendiri, dan otomatis Pak Jokowi itu tahu. Kenapa? Karena Sri Mulyani dan Pak Mahfud MD itu udah rame lama bertahun-tahun, cuman mereka tunggu momen aja. Jadi nggak semudah itu kalau kita mau memberantas mereka itu ada sebelah tetangga kita yang memanfaatkan. Makasih. Ya, kalau menurut pengamatan saya, Papua ini beda dengan Timur dan beda juga dengan Aceh gitu. Jadi dengan Timur itu bedanya, kalau Timur itu memang awalnya bukan wilayah Indonesia gitu, bukan wilayah Indonesia awalnya, tapi kemudian dimasukkan ke Indonesia dengan sedangkan dunia internasional masih menganggapnya itu tidak sah gitu. Jadi artinya selalu jadi ganjalan terus. Akhirnya ya udah dikeluarin saja dari wilayah Indonesia. Kalau Papua ini dari awal adalah wilayah jajahan Belanda. Nah, semua wilayah jajahan Belanda itu masuk menjadi NKRI. Itu adalah cara pembentukan NKRI. Nah, sedangkan
Aceh itu dia menjadi damai gitu, gamnya terus berhenti. Itu bukan karena dengan cara perdamaian gitu, tetapi karena orang-orang GAM ini, para pemberontaknya sudah kesapu oleh tsunami semua gitu. Jadi akhirnya mereka habis. Nah, selesailah pemberontakan itu. Jadi ya begitu. Wah, ini wilayah Indonesia, ya kita mesti urusan Indonesia gitu kan. Dengan apapun kata internasional, ya ini semuanya Indonesia yang menanggung gitu. Seperti yang kita ketahui, itu kelompok yang disebut KKB itu bukan murni hanya pengacau ya. Mereka punya tujuan adalah kemerdekaan. Jadi kita harus hati-hati menangani ini. Karena masalah HAM itu akan diangkat menjadi kasus yang besar, terutama oleh negara-negara adik kuasa yang sudah sangat berminat dengan Papua. Ingat itu, kita pernah kehilangan Timor Leste. Nah, ini bisa kembali terjadi di Papua. Memang sudah diincar sejak lama oleh negara-negara adik kuasa. Dan kita sekarang harus hati-hati menangani KKB karena mereka punya tujuan, bukan seperti pengacau-pengacau biasa. Dan kita harus sadar bahwa kita punya tidak kekuatan untuk menahan pengaruh daripada negara-negara adik kuasa. Karena mereka dengan mudah, kalau sampai terjadi hal-hal yang luar biasa di sana yang menyangkut HAM, mereka akan turunkan tim untuk mengatasi itu, terutama untuk merumuskan suatu referendum. Ini yang sangat berbahaya, yang kita harus hati-hati sekali menangani KKB ini. Ini yang sudah selama ini dilakukan oleh pemerintah memang sudah betul. Jadi kita tidak boleh secara frontal memberantas mereka, karena itu kekerasan itu tidak akan berakhir, karena mereka mungkin di belakangnya itu juga ada pengaruh intervensi yang luar biasa dari negara-negara adik kuasa. Itu yang kita harus perhatikan. Terima kasih. Kalau menurut saya itu yang perusuh-perusuh itu datangin aja TNI Kopassus. Jadi supaya diberantas kayak gitu, Bu. Menurut saya yang si pembunuh itu, Bu, diuber kayak gitu menurut saya. Bu. Ya. Kalau mediasi itu kita cuekin aja, Bu, demi keamanan negara kita. Memang KKB ini nggak mudah. Jadi wakil ketua DPR juga ngomongnya sih gampang, tapi eksekusinya kan susah. Karena kan dari dulu isunya kan selalu yang diangkat HAM. Nah, sebenarnya memang perlu waktu lama. Jadi yang diambil oleh pemerintahan sekarang sudah benar. Jadi pelan-pelan Papua ini dimodernisasi. Kalau dimodernisasi, isu kesetaraan segala macam, pelan-pelan dikurangi dengan bangun jalan, bangun kasih internet yang banyak, bla 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 bla, orangnya disejahterakan. Ya memang perlu waktu lama, tapi itu menurut saya cara yang terbaik daripada dengan konfrontasi militer. Ya pasti sih rame lagi, rusuh lagi di mana-mana gitu. Jadi ya memang mau nggak mau sih, suka nggak suka, beberapa akhirnya warga sipil jadi korban. Tapi kalau konfrontasi militer, warga sipilnya korbannya jauh lebih banyak, pasti akan jauh lebih banyak, karena kan masyarakat biasa dijadikan tameng sama KKB. Terus gimana caranya? Kan susah membedakan antara KKB masyarakat biasa. Ini pemerintah itu harus komunikasi sama orang-orang yang bikin kacau itu. Itu tentara juga harus jaga perbatasan, jangan sampai ada senjata masuk. Itu, tapi ya kalau mau bertindak itu ya harus hati-hati, kan? Karena kan takutnya nanti kena orang-orang yang nggak bersalah. Saya lebih di Papua ini kan salah satu sumber daya alat Indonesia yang terbesar, salah satunya. Ya sudah sekian puluh tahun kan sudah dikeruk, tapi masih banyak. Lalu warga aslinya tidak terlalu banyak. Saya lebih setuju di modernisasi itu, maksudnya pembangunan itu terus berkelanjutan agar
ketimpangan itu makin menipis. Sekolahnya itu pendidikan, terus agama, dan pikiran-pikirannya itu lebih dibuka. Lalu bagian-bagian yang kacau-kacau itu Pak, itu gerakannya makin dipersempit. Anak-anaknya itu dikasih sekolah ke Jakarta atau Surabaya. Jadi tujuannya hanya itu, memang harus dipantau ya, maksudnya dipantau dengan baik pergerakannya. Jadi Indonesia itu, pemerintah butuh ada tim yang khusus untuk menangani, bukan memberantas loh Bu ya, tapi dengan persuasif yang sedemikian rupa, baik dari pendidikan, sosial, pembangunan, modernisasi dan seterusnya, agar yang pikirannya masih tertutup mau merdeka itu makin sempit, lalu anak-anak dan cucu-cucunya makin maju, makin berkembang, sehingga mendapatkan satu pendidikan, keterbukaan, modernisasi yang baik, bahwa cinta Indonesia itu jauh lebih baik daripada merdeka atau ingin kacau-kacau tersebut. Terima kasih. Menurut saya itu memang ada benarnya juga untuk mengambil tindakan, memang harus bijaksana dengan tindakan itu. Nah, sekarang kalau mau kita tidak ambil dengan tegas, bijak, alasan kalau dengan HAM, perhatikan HAM juga. Apakah si KKP itu juga mereka perhatikan HAM, mereka juga paham terhadap HAM? Mereka ngambil tindakan kekerasan juga tidak pernah memperhatikan HAM. Kenapa HAM itu hanya berbicara dari pihak TNI Polri? Kalau begitu ya saya rasa itu semua tergantung dari pemerintah setempat juga, bagaimana mereka bisa memberantas KKP itu. Kalau mereka masih memberi makan secara diam-diam, masih memberikan dana secara diam-diam, dan akan pernah habis sampai kapanpun juga. Nah, oleh karena itu dari pusat sampai daerah katanya harus sama, tegas dan bersatu. Jangan mencela-mencela itu. Terima kasih. Ya itu yang Amnesty yang bilang HAM itu, coba dong dia bilang ke itu kelompok yang di Papua itu, coba dong ngomongin ke mereka gimana dia orang bunuh orang yang kerja di situ, ya yang nggak ada hubungannya. Ya, jadi kalau misalnya mereka mau bunuh orang itu nggak ada alasan, kalau kita nggak mencegah ya, mungkin terpaksa membunuh, dia jadi terbunuh gitu. Jadi kita membiarkan dia itu membunuh orang-orang gitu yang nggak ada hubungannya, itu disebut membela HAM nggak gitu loh. Jadi istilahnya jangan cuma pintar ngomong, coba suruh mereka ngomong ke Papua sana. Saya cuma ngomong ya, siapa bilang kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, kadang-kadang kekerasan itu sangat efektif menyelesaikan masalah. Kita lihat coba Perang Dunia Kedua itu kalau misalnya Jepang tidak dibom nuklir, itu kemungkinan Perang Dunia masih akan ada sampai sekarang, nggak akan selesai gitu. Nah, yang keduanya contoh terorisme di Indonesia. Itu langsung terorisnya ditembakin semua pada mati. Buktinya sekarang relatif aman, nggak ada terorisme, udah sangat berkurang gitu. Jadi sangat efektif gitu kekerasan ya, suatu kadang-kadang ya kalau tepat ya. Terima kasih. Saya pikir Amnesty International juga harus melihat dua sisi ya, cover both side kalau dalam bahasa jurnalis gitu ya. Jadi bukan hanya sepihak seolah-olah mereka saja yang teraniaya gitu. Padahal si korban ini juga teraniaya gitu. Coba seperti yang Bapak sebelumnya sampaikan, itu anggota Polri atau anggota TNI yang mati gitu. Tanya, betul juga tanya sama istri dan anaknya bagaimana rasanya. Jadi tidak bisa melihat sepihak gitu ya. Harus dilihat di dua sisi supaya seimbang. Kira-kira itu aja. Hak asasi manusia sih boleh-boleh aja, tapi juga harus hormati hak asasi manusia yang lainnya. Misalnya kayak dulu sekarang nih banyak keliti di Jogja segala anak SMP SMA pakai baju SMP SMA bawa golok di Jabodetabek. Kalau misalnya orang digolokin sama mereka gitu mati gitu, terus mereka dibebaskan, itu kan nggak benar juga, nggak boleh begitu menurut saya ya. Begitu pula masalah Papua ya.
Jadi menurut saya, kalau saya sih lebih utamakan keadilan, Bu ya. Jadi kalau memang mereka itu nggak benar, itu tindak tegas. Kayak teroris, nggak benar mesti tembak mati. Jangan digedikan hak asasi manusia melulu. Kalau begitu ya negara bisa hancur, gitu aja. Saya ingin berkomentar, saya setuju dengan pendapat itu ya, harus lebih keras ya. Kita sering sekali dengar HAM tidak melanggar HAM, tapi HAM itu ada dua sisi, di manusia yang atau masyarakat yang dirugikan HAM-nya, atau HAM yang pelaku. Kalau orang yang melakukan tindakan merugikan orang lain, itu sudah melanggar HAM-nya orang lain, itu harus ditegakkan. Nggak gitu ya, nggak ada hukum dong. Terutama yang dilakukan oleh banyak orang ya, rame-rame gitu, seolah-olah polisi atau tentara tidak bisa menindak. Seperti itu sering sekali terjadi. Demikian. Ya, menurut saya setelah kejadian Gubernur Lukas ditangkap, Papua ini masih panas ya, dan kejadian KKP ini sudah lama sekali. Yang paling penting itu harus dicari siapa yang memberikan dana. Saya yakin banyak pihak-pihak yang berkepentingan ya, saya nggak tahu dari partai atau dari pihak tertentu yang ingin menguasai sumber daya alam Papua yang kaya, ataupun bahkan dari luar negeri yang ingin Papua itu merdeka, karena waktu itu sudah pernah ada percobaan referendum dan lain-lain. Jadi sumber dananya dari siapa itu harus dicari, karena mereka KKP kalau nggak ada yang mendanai bahkan menyuplai senjata, itu mereka nggak akan bisa apa-apa. Dan saatnya Polri dan BIN ya, terutama mencari tahu intelijen, bisa tahu ini siapa yang suplai, siapa otaknya, dan otaknya kalau bisa dihukum mati juga, karena ini menyebabkan kekacauan di negara dan membuat rakyat Papua resah. Saya yakin Papua akan terus bersama Indonesia selamanya. Terima kasih. Pusing lah Bu, dikit-dikit HAM, dikit-dikit HAM. Itu orang berapa banyak yang nggak berdosa itu ditembakin sama orang Papua yang sama orang KKB itu. Kita harus introspeksi diri lah. Yang namanya HAM bagaimana, yang namanya bukan HAM bagaimana. Kita kayak pemerintah begini ya, jangan sampai kalah dengan orang yang begini. Karena gara-gara orang begini, negara bisa kacau, bisa berantakan. Contohnya kalau kayak kita lihat di Cina ya, itu tahun berapa itu ya, Tiananmen itu ya, itu disikat habis, dilindas sama tank. Itu nggak ada masalah apa-apa. Tapi kita dikit-dikit HAM. Ini HAM ini sebenarnya produksi Amerika ini. Jadi dikit-dikit kalau orang yang lemah dibilang HAM sama dia. Coba kalau Cina akan main begitu, jadi main begitu, nggak ada ngomong apa-apa. Inilah negara kalau lemah selalu diintervensi. Itu aja, Bu Kasih. Baik, terima kasih dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.